Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kebangkitan ekonomi Cina pada 5 masa kepemimpinan. Cina merupakan negara di bagian Asia Timur yang memiliki luas wilayah negara sebesar 9,59 juta kilometer, yang menjadikan negaranya menjadi negara terbesar ketiga di dunia dan mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyak hal menarik yang bisa kita bahas mengenai negara tirai bambu ini, seperti budayanya, politiknya, ekonomi, militer, atau bahkan isu yang katanya Cina bisa menjadi negara superpower mengalahkan Amerika. Di antaranya banyak hal menarik tersebut. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ekonominya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Cina memegang banyak kendali bagi ekonomi global saat ini. Terlepas dari banyaknya kontribusi Cina dalam pasar global, Cina juga dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, padahal dulu Cina dikenal sebagai negara yang kumuh. Berarti negara Cina sudah membuktikan bahwa negaranya telah bangkit dari bidang ekonominya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sosok-sosok pemimpin yang pernah menjabat di Cina. Bagaimana mereka mengatur dan membuat kebijakan bagi negaranya yang pasti akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara mereka. Kita akan membahas kebangkitan ekonomi Cina ini dalam 5 masa kepemimpinan, yaitu pada masa periode Mao Zedong, periode Deng Xiaoping, periode Jiang Zemin, periode Hu Jintao, dan periode Xi Jinping. Masa Mao Zedong. Mao Zedong dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial karena ia merupakan pemimpin yang membuat revolusi komunis Cina. Pada tahun 1923, Kuomintang Nationalist Party atau Partai Nasionalis Kuomintang KMT bergabung dengan PKC untuk menggugurkan panglima perang yang mengontrol sebagian besar Tiongkok Utara. Setelah itu, pada tahun 1927, pemimpin KMT Chiang Kai-shek melakukan penghapusan anti-komunis. Pada tahun 1934, setelah KMT memblokade, mereka mau memimpin para pengikutnya pada Long March, perjalanan sejauh 6.000 mil ke barat laut Cina untuk mendirikan pangkalan baru. Partai Komunis menang dan pada 1 Oktober 1949 Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Mao dan para pemimpin komunis lainnya bergerak untuk membentuk kembali masyarakat Tiongkok. Pada tahun 1958, dalam upaya untuk memperkenalkan bentuk komunisme yang lebih Cina, Mao merilis apa yang dikenal sebagai Great Leap Forward, bertujuan untuk mobilisasi massa tenaga kerja untuk meninggikan produksi pertanian dan industri. Dalam upaya untuk menegaskan kembali otoritasnya, Mao membuat Cultural Revolution atau revolusi kebudayaan pada tahun 1966 dan bertujuan untuk meluruskan negara dari unsur-unsur yang tidak murni dan menghidupkan kembali semangat revolusioner. Masa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dikenal sebagai sosok pemimpin yang berpengaruh besar terhadap kebangkitan ekonomi di negara Cina. Tahun 1978, Deng Xiaoping membuat kebijakan open door policy yang menjadikan Deng Xiaoping disebut-sebut sebagai pencetus reformasi ekonomi Cina. Kebijakan open door policy Deng Xiaoping dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Cina. Kebijakan ini mengatur cara-cara atau strategi politik luar negeri Cina untuk melakukan modernisasi ekonomi. Sesuai dengan namanya, kebijakan pintu terbuka ini artinya Cina akan lebih terbuka dengan kehadiran pengusaha-pengusaha asing ataupun investor asing. Juga Cina akan memperluas wilayah ekspor bagi produk-produk di negaranya. Open door policy ini ternyata sukses memperbaiki keadaan ekonomi Cina yang dibuktikan dengan naiknya hasil bruto produksi industri sebesar 10% setiap tahunnya dan mempengaruhi kenaikan pendapatan negara sebesar 8,7% setiap tahunnya. Dalam mengurus industri-industri yang ada, Deng Xiaoping menerapkan adanya beberapa restrukturisasi dalam industri. Di antaranya adalah restrukturisasi dalam manajemen ekonomi. Pada industri besar ataupun industri kecil tidak lagi dibedakan dalam kebijakan ataupun dalam banyak pekerjanya. Sejak Deng Xiaoping memimpin Cina, diterapkan kebijakan baik perlakuan maupun fokus yang sama terhadap industri kecil dengan industri besar. Tidak hanya dalam sektor industri, Deng Xiaoping juga melakukan reformasi di bidang pertanian. Di masa Mao Zedong, para petani bekerja dengan cara berkelompok dengan jumlah tiap kelompoknya yaitu 40 orang.
Sejak Deng Xiaoping memimpin, hal tersebut tidak dilakukan lagi. Petani bekerja dengan cara terpisah dan cara tersebut dirasa berpengaruh terhadap ekonomi para petani, karena penghasilan yang didapat lebih besar dibandingkan penghasilan yang jika dilakukan dengan cara berkelompok. Masa kepemimpinan Deng Xiaoping berakhir di tahun 1997 karena wafatnya Deng Xiaoping. Selama kepemimpinannya, China sudah banyak merasakan hal-hal yang baik untuk kondisi ekonominya. Bahkan setelah reformasi ekonomi tersebut, China tampil sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia, terutama di Asia. Nice. Masa Jiang Zemin. Jiang Zemin sendiri merupakan seorang pejabat di Tiongkok yang sudah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina pada tahun 1989 sampai 2002 dan dilantik menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 1993 sampai 2003. Banyaknya ketimpangan pembangunan yang sudah terjadi sejak akhir dekade tahun 1980 membuat pemerintah Tiongkok saat itu berpikir untuk mengubah kebijakan reformasi ekonominya yang telah berjalan sejak tahun 1978. Hal yang pertama kali dilakukan Jiang Zemin saat mulai memimpin Tiongkok yaitu mengganti fokus pembangunan Tiongkok ke daerah tengah dan barat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian negara yang rentan terhadap ancaman krisis yang kapan saja bisa terjadi. Sejak saat itu, pemerintah Tiongkok mulai merevitalisasi pusat-pusat industri di daerah tengah dan barat yang sudah diabaikan dari zaman reformasi pada tahun 1978. Setelah disahkannya RLT ini sebagai acuan utama upaya yang dilakukan pemerataan pembangunan, pemerintah Tiongkok merumuskan salah satu langkah nyata yang dinilai lebih tepat pengaruhnya. Jiang Zemin mengeluarkan suatu strategi pembangunan yang secara terpusat menargetkan pengejaran pembangunan di daerah barat yang disebut dengan kebijakan Western Development pada tahun 1999. Western Development adalah pembuatan strategi yang bertujuan untuk menata kebijakan-kebijakan yang sudah ada ataupun yang akan digunakan selanjutnya. Western Development sendiri merupakan tindakan untuk merevitalisasikan pusat-pusat industri yang berada di daerah barat Tiongkok. Masa Hu Jintao. Hu Jintao adalah seorang politisi dan pejabat pemerintah di Cina yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Chinese Communist Party dari tahun 2002 sampai 2012 dan kemudian menjadi Presiden Cina dari 2003 sampai 2013. Presiden Hu Jintao bersama dengan Wakil Perdana Menteri Wen Jiabao terus melanjutkan program yang didahului pemimpin-pemimpin sebelumnya, yaitu program Deng Xiaoping dan Jiang Zemin, dalam merubah ekonomi nasional Cina dari sosialisme komunis menjadi kapitalisme komunis. Pada abad ke-21, keterbukaan China menjadi semakin mengarah pada tujuan politik dan ekonomi internasional. Hu Jintao mencanangkan kebijakan The Peaceful Rise of China, atau bisa disebut kebangkitan Cina yang damai, melalui dokumen China Road to Peaceful Development pada tanggal 22 Desember 2005. Cina Kini telah memasuki era perdagangan multilateral setelah resmi bergabung dengan World Trade Organization pada tahun 2005. Ini merupakan tonggak penting bagi China karena China telah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Masa Xi Jinping. Xi Jinping terpilih menjadi Presiden China di tahun 2013. Di awal pemerintahannya, Xi Jinping mengusulkan sebuah ide dari pandangan dirinya. Xi Jinping berusaha mengenalkan model dan cara baru berhubungan dengan berbagai negara, di mana terdapat beberapa model hubungan baru yang akan dilakukan di bawah dirinya, yaitu yang pertama, kerjasama timbal balik yang disertai dengan kepercayaan strategis. Yang kedua, menghormati kepentingan utama. Yang ketiga, melakukan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pihak yang melaksanakan kerjasama. Dan yang terakhir, memperluas kerjasama dan koordinasi masalah-masalah internasional maupun nasional dan menanggapi berbagai isu-isu global. Pada acara Kongres Partai yang dilaksanakan di bulan Oktober 2017, Xi Jinping menyatakan China merupakan pemain yang semakin aktif dan mempunyai pengaruh di dunia internasional, baik dalam bidang ekonomi, tetapi sebagai negara yang dapat mendukung adanya model utama hubungan internasional yang baru,
Strategi yang dicanangkan oleh Xi Jinping berhasil membawa Cina di bidang ekonomi dan politik yang sukses dalam beberapa tahun terakhir. Seperti di tahun 2015 sampai 2016, GDP China yang mencapai 11,2 triliun US dollar atau 15% dari GDP dunia dan didukung oleh data dari World Bank di mana China mengalami kenaikan ekonomi mulai dari tahun 2015 hingga 2016 yang sangat signifikan, yang mencapai angka 8.069.213 US dollar di tahun 2015 dan 8.117.267 US dollar di tahun 2016. Data tersebut menunjukkan China berada pada posisi kedua, di mana GDP dan PDB dunia mencapai 13.407 miliar US dollar di tahun 2018 dan peringkat pertama di dunia pada tingkat daya beli dunia yang mencapai 25.270 miliar US dollar. Nice. Selain menjadi negara yang menerima bantuan luar negeri seperti sejarah dahulu, China kini mengalami perubahan. Dari yang dahulu sebagai penerima bantuan luar negeri, kini menjadi pemberi bantuan luar negeri, di mana pada periode 2000 hingga 2014, China telah memberikan bantuan luar negeri untuk 140 negara dengan total 354,3 miliar US dollar. Selain itu, Xi Jinping membawa China dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih sangat agresif untuk melakukan perubahan, di mana terlihat pada sektor ekonomi politik yang dominan dibanding dengan sektor politik militernya. China akan lebih jelas bermain di lingkup global yang memilih pendekatan ekonomi dan meninggalkan pendekatan militer dalam memajukan China. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.